nama saya Vanessa. Hari ini kita akan merayakan Natal bersama. Aku gak mau sendirian kan, jadi aku mau panggil temen aku, Cipa. Ada yang panggil? Oh, hai Cici Caca. Halo Cipa, halo teman-teman juga. Hai teman-teman, apa kabar? Apakah kalian sehat? Sehat-sehat dong, harus. Ya. Kalau lagi begini memang harus sehat. Jangan lupa ya teman-teman ya. Oh, Cici, kita mau apa tadi? Kita mau merayakan Natal bersama. Oh, wah senang sekali ya. Wah, sepertinya seru. Oh ya, kita mau mulai sekarang? Boleh, kita mulai sekarang dulu ya. Sebentar. Mulai makan? Enggak, Nonton? enggak, ya ada sih nonton tapi ya nanti. Oh, jadi kita mau apa sekarang? Kita mau doa dulu. Oke. Cici Caca yang doa? Enggak dong, Pak Slamet yang doa. Oh, sebentar. Emang doa buat apa? Kita berdoa untuk minta berkat kepada Tuhan. Jangan lupa ya teman-teman. Jadi berdoa. doa dulu. Ya, oke. Silakan Pak Slamet. Silakan Pak Slamet. Teman-teman ikut juga ya. Ayo kita hening sejenak, lalu berdoa. Tutup mata. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, sumber sukacita dan hidup, kami mengucapkan puji syukur atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, para siswa, guru, dan seluruh keluarga besar SD Santo Yusuf yang mana sampai pada saat ini senantiasa hidup dalam lindungan-Mu. Bapa, izinkan kami pula mengucap syukur atas kesempatan pada hari ini karena masih diberi waktu untuk merayakan kelahiran putra-Mu. Semoga dalam Natal ini kami bisa membumikan pesan-Mu untuk bisa bersikap tenggang rasa kepada sesama dan berbagi kepada mereka yang hidupnya kurang beruntung. Ya Bapa, buatlah kami pantas untuk menjadi palungan Yesus Putra-Mu untuk lahir kembali dalam hati kami semua. Jadikan saat-saat kami di waktu mendatang menjadi lebih indah dan menggairahkan bagi kami, khususnya dalam menuntut ilmu dan meraih harapan terbaik kami. Berkatilah kami senantiasa untuk bisa menjalani kehidupan kembali secara normal tanpa diliputi rasa kekhawatiran dengan adanya pandemi yang tiada berkesudahan. Bapa, melalui perayaan Natal ini, izinkan kami untuk terhibur sejenak sembari menikmati persembahan karya anak-anak beserta para guru. Semoga dengan ini semua kami semakin menjadi insan kreatif dan tak henti bekerja dengan hati. Akhirnya ya Bapa, kami serahkan seluruh jalan rangkaian acara perayaan Natal hari ini dari awal, pertengahan, hingga paripurna nanti ke dalam tangan-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup kini, selalu, dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, keren banget tadi doanya. Terima kasih ya Pak Slamet. Terima kasih Pak Slamet. Hati Cipa jadi adem sekali setelah mendengar doa Pak Slamet. Bentar. Teman-teman, kalian lihat sesuatu enggak? Mukanya Cici Caca ya, itu ceria sekali. Kenapa? Harus dong, tapi ada salah satu hal yang spesial. Apa itu? Yaitu tema Natal hari ini. Tema Natal ini adalah sukacita Natal mengubah dunia. Wah, keren banget ya. Memang siapa yang mengubah dunia? Bukan cuma Cipa dan aku, tapi juga teman-teman semuanya. Wah, gimana caranya?
Ya, kita menyebarkan hal positif. Oh. Berhenti membenci, tapi menyayangi juga. Oh, jadi teman-teman berhenti membenci ya. Lebih banyak menyayangi. Oke. Siap, Cipa. Cici, sekarang kita mau apa? Kita akan mendengar sambutan dari Budita dan persembahan spesial dari guru dan teman-teman. Wah, emang ya hebat sekali. Keren. Wah, tepuk tangan dong. Kenapa cuma saya? Aku nggak bisa tepuk tangan, Kak. Ya udah, ini ditepuk tanganin. Oke, terima kasih loh. Mari. Oh, salah. Cici, Ya. kita 1, 2, 3. Nanti kita bilang selamat menyaksikan ya. Siap. Oke, 1, 2, 3. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Meskipun Natal dan Tahun Baru sudah berlalu, harapannya tetap semangat baru ya untuk menyambut Tahun Baru ini dan juga lahir baru sebagai manusia baru di tahun pelajaran baru pula di semester 2 ini. Anak-anak, berbicara mengenai Natal yang berarti lahir kembali, Budita punya cerita singkat mengenai pohon Natal. Nah, ada 3 pohon Natal. Pohon Natal yang pertama, pohon Natal yang sangat besar, dibeli oleh sebuah mall. Dia pertama kali diletakkan di tengah mall tersebut, kemudian menjadi pusat perhatian bagi orang-orang. Tapi lama-kelamaan orang-orang sibuk berbelanja, sibuk dengan ngobrol bersama keluarga dan teman-temannya. Akhirnya dilupakanlah pohon Natal itu tidak menjadi pusat perhatian lagi. Kedua, pohon Natal yang berukuran sedang itu dibeli oleh sebuah kantor. Sama, dia diletakkan di tengah kantor, kemudian di awalnya menjadi pusat perhatian, tapi karena kesibukan kantor yang di akhir tahun, akhirnya dia pun terlupakan. Nah, ada lagi pohon Natal yang ketiga, pohon Natal yang ukurannya kecil, tetapi dibeli oleh keluarga yang sederhana. Kemudian dia diletakkan di tengah ruang keluarga pada saat malam Natal. Mereka berkumpul bersama, berdoa, bernyanyi bersama, merasakan kegembiraan dan kehangatan sebagai sebuah keluarga merayakan hari Natal kelahiran Tuhan Yesus. Dan pohon Natal tersebut juga membawa kebahagiaan dan keceriaan. Apa ya makna dari cerita ini? Ya, maknanya kalau kita mau berbuat sesuatu, tidak usah yang terlalu besar-besar. Kita bisa lahir baru dengan perbuatan-perbuatan yang kecil saja. Contohnya untuk anak-anak, hal-hal simple, hal-hal sederhana seperti bangun pagi tanpa dibangunkan mami papi, atau menyiapkan sarapan, menyiapkan bekal sendiri, seragam, menyiapkan buku pelajaran sendiri, itu sudah jauh lebih cukup ya daripada perbuatan-perbuatan juga yang memang terlalu dipikirkan besar tapi tidak bisa dilakukan begitu. Jadi lakukan hal-hal yang kecil saja tetapi bermakna dan juga dapat berarti untuk diri kalian dan untuk orang-orang sekitar. Selamat menyambut Natal dan Tahun Baru juga. Salam damai dan sejahtera untuk kita semuanya. Tuhan berkati. Shalom. Dadah. Nazaret, sebuah kota kecil di kaki bukit nan tandus berbatu serta jauh dari hiruk-pikuknya, kegiatan manusia hari itu tampak tidak seperti biasa. Sekelompok gadis berjalan menyusuri jalan terjal setapak, sembari sesekali terdengar gelak tawa dan gurauan liar di antara mereka. Kali ini Maria berjalan sendirian menyusuri terjalnya jalan setapak penuh bebatuan. Sembari membawa bejana berisi air, gadis Maria sesekali menghentikan langkah kakinya karena lelah yang menderanya. Dia pun beristirahat sejenak tepat di bawah pohon palma. Sepoi angin siang mengiringnya ke rasa kantuk yang tak tertahankan dan dia pun tertidur. Dalam tidurnya, sebuah
keajaiban terjadi. Malaikat Gabriel membangunkannya untuk menyampaikan pesan penting. Salam wahai putri pilihan Tuhan. Engkaulah satu-satunya di antara ribuan yang terberkati. Siapa engkau ini? Dan apakah aku sedang bermimpi? Jangan takut Maria. Aku ini malaikat Tuhan. Kamu tidak sedang bermimpi. Lihatlah aku. Untuk apa engkau menemui aku? Aku membawa pesan penting untukmu dan untuk seluruh umat manusia di atas bumi. Kamu akan mengandung seorang bayi, dan anak itu nantinya akan mulia, dan kuasanya atas dunia ini tiada terbatas dan tak terbantahkan. Dia akan menjadi raja di atas raja. Terpujilah engkau di antara wanita. Bagaimana mungkin? Aku kan belum bersuami. Jangan takut. Kuasanya akan senantiasa menyertaimu. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Malaikat Gabriel meninggalkan Maria yang dalam hati kecilnya masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Hari berganti hari, Maria mencoba untuk menyembunyikan gejolak di dalam hatinya. Pilihan berpasrah atau melawan cemoohan, antara menanggung malu atau merasa istimewa. Perasaan-perasaan itulah yang selalu ada di dalam benaknya. Belum lagi memikirkan cara meyakinkan pemuda Yusuf, tunangannya, tentang kesuciannya. Namun berkat kuasa Tuhan, semua beban batinnya sirna, dan Yusuf pun akhirnya bersedia menerima apa adanya. Hingga suatu ketika, Yusuf, istirahatlah dulu. Ini minumnya. Apa yang sedang kamu kerjakan sekarang? Aku membuat ranjang kecil untuk bayi kita, biar nanti tidurnya nyaman. Iya, tapi ini diminum dulu. Nanti bisa dilanjutkan. Maria, akhir-akhir ini aku merasa kehidupan kita kian hari kian membaik. Semua kebutuhan kita tercukupi, dan semakin banyak orang yang menggunakan jasaku. Semua itu rezeki darinya. Benar, Yusuf. Aku juga beruntung punya suami sepertimu. Sudahlah. Sebaiknya kamu istirahat saja, Maria. Kasihan bayi yang ada di dalam kandunganmu itu. di tengah-tengah pembicaraan, terdengarlah suara terompet memecahkan keheningan suasana desa itu. Tak hayal, seluruh penduduk segera bergegas keluar rumah dan ingin tahu apa yang terjadi. Hingga suatu ketika, saya, utusan yang mulia, hendak menyampaikan perintah yang harus segera dijalankan oleh seluruh warga di tanah Galilea dan Yudea. Dengan ini diperintahkan agar semua warga untuk mencatatkan namanya di kota raja pada esok lusa. Pengabaian terhadap pengumuman ini berarti bentuk perlawanan terhadap yang mulia.
Sekian pengumuman, salam untuk rakyatku. Maria, mari kita harus segera berkemas-kemas. Betul Yusuf, Bethlehem cukup jauh dari sini. Kita harus menempuh perjalanan sejauh itu. Tidak apa-apa Yusuf, aku masih kuat. Nanti kita gantian naik keledai ya. Tidak mungkin. Kau saja yang menaiki, nanti aku kendalikan dari belakang. Kalau kelelahan, biarlah kita istirahat sejenak dulu. Baiklah Yusuf, besok kita berangkat pagi-pagi agar sampai di sana tidak terlalu malam. Benar. Sekarang tidurlah, supaya bisa menyiapkan untuk semua perbekalan kita nanti. Yusuf bergegas untuk menyiapkan seluruh perbekalan yang harus mereka bawa menuju kota Bethlehem keesokan harinya. Perlu 2 hari perjalanan untuk sampai ke kota, dan itu pasti sangat melelahkan. Namun, mereka tetap setia kepada perintah raja. Seberat apapun perjalanan itu, tetap mereka tempuh tanpa meratap ataupun mengeluh. Matahari sudah mulai terbenam, dan mereka baru menyelesaikan kurang dari separuh waktu perjalanan. Diturunkannya Maria dari keledai oleh Yusuf, dan diikatnya keledai itu ke sebatang pohon. Hingga suatu ketika, kata Yusuf kepada Maria, Sepertinya kita harus mencari penginapan, supaya besok dapat melanjutkan perjalanan. Benar-benar, mari kita berjalan kaki mencarinya di sekitar sini. Apakah kau masih kuat untuk berjalan? Sebaiknya kamu tunggu di sini ya. Kasihan dengan kandunganmu itu yang sudah berumur. Biarlah aku saja yang mencari. Yusuf dan Maria menyusuri jalan di kota kecil itu. Sesekali mereka berhenti di depan rumah dan bertanya pada yang empunya bila mana ada kamar yang bisa mereka sewa. Hingga suatu ketika, Permisi. Maaf Tuan, Siapa kalian ini? Dan mau apa? kami mau bertanya. Apakah Tuan ada kamar untuk disewakan kepada kami? Barang 1 malam saja. Ada, tapi tidak untuk disewakan. Pergilah dari sini, kau orang asing. Yusuf dan Maria tidak putus asa. Mereka tetap berusaha untuk mencari dan bertanya kepada yang lain. Permisi. Maaf Tuan, Ada apa ya? Nyonya, adakah kamar untuk disewakan pada kami? Untuk 1 malam saja. Ini siapa? Ini istri saya akan melahirkan. Saya ada kamar sih, cukup untuk kalian berdua. Tapi berhubung istrimu tengah mengandung dan usianya sudah tua, saya keberatan. Bisa-bisa nanti dia melahirkan di rumahku. Aku nggak mau repot. Sudah sana, pergilah cari yang lain.
Di tengah temaran lentera penduduk di malam hari, Yusuf dan Maria belum mendapatkan tempat untuk bermalam. Sementara Maria sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang tidak tertahankan. Maria, kau kenapa? Aduh Yusuf, rasanya anak yang di kandunganku ini akan segera lahir. Aku sudah tak tahan lagi. Maria, ayo kita ke sana. Sepertinya ada kandang domba. Kita istirahat di sana. Yusuf tanggap dengan apa yang dirasakan istrinya. Dengan sigap segera ia kumpulkan jerami dan ditutupinya dengan kain lampin, di mana istrinya berbaring dan melahirkan bayi mungil. Mereka sepakat untuk menamai bayi mereka dengan nama Yesus. Betlehem malam itu menjadi saksi bisu akan lahirnya Sang Juru Selamat. Malaikat surga bernyanyi riang dan seisi bumi dipenuhi dengan sukacita. Hari berikutnya di suatu tempat, 3 kawanan gembala domba terlihat sedang terlibat dalam sebuah pembicaraan. Hei, apakah kamu sudah membayar pajak untuk sang raja? Belum. Kelihatannya nanti aku harus menjual dombaku dulu. Tidak perlu. Kamu butuh berapa dirham? Aku ada. Kembalikan kapan semampumu. Benar, kamu kan hanya punya 1 domba, masih kecil lagi. Mana cukup untuk membayar pajak? Terima kasih. Kalian sahabat-sahabat baikku. Saya mengakui di antara kita kelihatannya sayalah yang kurang beruntung. Domba kalian berpuluh-puluh, sementara saya hanya punya 3 ekor. Dan kalian tahu, sekarang tinggal 1 ekor. Itu pun tinggal anaknya. 2 ekor induknya mati entah karena apa. Sudah, lupakan itu semua. Yang penting, kamu harus bisa mensyukuri apa yang masih ada padamu. Sepoi angin di padang rumput membuat para gembala lupa waktu dengan pembicaraan, hingga akhirnya mereka pun tertidur. Dalam tidurnya, mereka dibangunkan oleh malaikat Gabriel. Bangunlah dan bergegaslah ke sudut kota Betlehem. Sang Juru Selamat telah lahir. Sambutlah dia dengan sukacita. Hah? Apakah aku sedang bermimpi bertemu hantu? Iya, aku takut. Itu hantu, lihat, penuh cahaya. Ini pasti mimpi. Tidak mungkin. Jangan takut, sebab aku membawa kabar gembira bagi sekalian bangsa tanpa kecuali. Hari ini telah lahir Sang Juru Selamat di kota Daud. Ingatlah, sebagai tandanya kamu akan menemukan seorang bayi terbungkus kain lampin di palungan. Bergegaslah ke sana. Ayo, kita cari bayi itu. Benar, dia adalah pembawa keselamatan bagi manusia. Setuju. Seorang bayi terlahir di kandang domba dan terbungkus kain lampin. Ayo kita ke sana. Ketiga gembala itu pun bergegas menuju tempat yang dimaksud. Tidak sulit bagi mereka menemukan kandang domba di kota itu, karena mereka kenal betul setiap pemiliknya dengan baik. Sementara itu, jauh di tempat lain, 3 orang Majus dari timur sedang terlibat pembicaraan tentang adanya bintang yang bergerak menuju ke suatu tempat. Lihat, saya yakin bintang itu bisa membantu kita menemukan dia. Benar, sebaiknya kita ikuti saja kemana bintang itu bergerak. Saya sependapat
dengan sahabat berdua. Jarak tidak akan menjadi penghalang untuk bertemu Mesias. Memang butuh pengorbanan. Sebaiknya kita sembunyikan siapa kita itu sebenarnya, sehingga orang tidak curiga. Sambil membawa barang-barang berharga untuk dipersembahkan, ketiga raja itu sepakat untuk melanjutkan perjalanan mereka. Dengan adanya petunjuk bintang di langit, ketiga raja itu berhasil menemukan tempat di mana Yesus dilahirkan. Salam dan sembah kami, Yesus Sang Raja sekalian alam, Sang Juru Selamat. Hati kami dipenuhi sukacita hari ini. Saya Kaspar. Saya Melkior. Saya Baltasar. Terimalah persembahan kami ini sebagai tanda penghormatan dan ungkapan sukacita yang amat dalam. Karena telah lahir Mesias Sang Juru Selamat, kuasanya tiada batas dan kasihnya tiada bertepi. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, go it while you're young. Take the girls tonight, sing a sleighing song. Get a bobtail bay, 240 for its speed, and hitch him to an open sleigh, and you will take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Sekolah Coko Blue, anak-anak dididik dengan baik. Tetapi ada dua anak yang selalu membuli anak-anak culun. Mereka bernama Lexa dan Cindy. Hai culun, nanti kita ke kantin sama pulang bareng ya. See you nanti, bye. Jadi aku jadi penasaran berapa uang jajan yang dikasih sama mama kamu. Awas aja kalau sampai dikit, nggak akan pernah selamat. Iya, gak dikit kok. Si Kayla mana sih? Kalau datang selamat mulu dah. Nggak tahu tuh. Hey girl, maaf terlambat, macet tadi. Ya biasalah, anak orang kayak gitu loh naik mobil, gak kayak si culun. Tring, waktu istirahat pun tiba. Ke kantin bareng yuk. Iya nih, jangan malu-malu kale. Iya, yuk. Ini mana lagi si Kayla? Dia ke toilet deh kayaknya. Yaudah cepet beliin aku mie pangsit sama teh botol. Sekarang.
Aku mau teh botol sama siomay ya. Uangnya? Lo pelit banget sih, pakai duit kamu dulu aja sih. Aku nggak bawa duit. Yaudah nih. Rese banget sih. Oke. Naya pun membelikan pesanan Lexa dan Cindy. Saat sedang membeli, Itu Naya kan? Iya, itu dia. Samperin yuk. Yuk. Hai Naya, kamu ngapain tumben beli makanan? Aku disuruh Lexi sama Cindy beli makanan. Kamu dijadiin babu mereka? Enggak kok. Jangan bohong deh. Pasti kamu capek kan dibully dan direndahkan terus? Iya sih, tapi mau gimana lagi? Aku nggak punya teman soalnya. Jadi asal mereka bahagia, aku nggak apa-apa kok diginiin. Kamu nggak punya teman? Sama kami aja. Iya, gak apa-apa kok. Kamu sama kami aja daripada sama mereka. Kamu cuma direndahkan dan dijadikan pembantu. Oke. Pesanannya aku kasih ke mereka dulu ya. Kita temenin. Iya kan, bener banget. Dia mau aja kita jadiin babu. Iya, bener banget. kalian gak kasihan gitu sama si Junun? Kita jadiin babu terus. Kamu jadi berubah? Aku cuma ikutan doing sih, biar dapat teman. Parah banget. Mulai sekarang kamu gak usah deket-deket sama kita. Hah? Lexa, Cindy. Kok kalian murid-murid di sini sih? Kamu berani ngebentak aku? Kamu gak tahu aku siapa, hah? Gak peduli dan gak mau tahu. Ayo pergi, Kayla. Ayo pergi, Nay. Sebel banget sih. Saat di kelas, maaf jika aku udah ngebully kamu. Aku sebenarnya juga dibully sama mereka. Tapi aku gak kasih tahu rahasianya ke seluruh sekolah. Makanya aku diangkat jadi anggota mereka. Emang apa rahasianya? Dia anak kepala sekolah. Hah? What? Gak mungkin mereka anak kepala sekolah. Hah? Seriusan, Kay? Iya. Aku ada ide deh buat ngebalas perbuatan mereka. Apa? Jadi, Mereka pun membuat rencana. setuju. Tapi kata Tuhan Yesus kita nggak boleh membalas kan? Iya ya. Gimana kalau kita tungguin 3 hari mereka berubah atau enggak? Kalau enggak kita langsung ngelakuin rencana aja, gimana? Setuju. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing, tetapi tidak dengan Naya. Naya pergi ke Gua Maria dan berdoa di sana. Sekarang udah punya teman baru ya? Udah nggak setia sama kita? Iya. Wow, udah berani ngejawab ya? Aku udah capek dibully. Jangan ganggu aku. Gak bisa gitu dong. Terserah, aku mau pergi aja. Tuh, kasihan yang gak punya teman. Bentar lagi Natal. Kalian bakal dibawa ke hitam dan kalian gak bakalan dapat kado dari Santa. Peduli tentang Natal. Keluarga kami juga jarang ke gereja karena sibuk. Heleh, kan bisa sendiri. Kami ngikut mama kami. Karena mami kami sibuk, kita jadi gak sempet. Udah pembuli, jarang ke gereja, gak peduli Natal pula. Berisik! Setelah pulang sekolah, Evelyn, Cika, dan Naya pergi ke Gua Maria untuk berdoa. Keesokan harinya, Lexa dan Cindy terus membuli Naya. Tak terasa sudah berlangsung 3 hari Lexa dan Cindy membuli Naya. Dan begitu pun dengan Naya. Dia berdoa 3 hari berturut-turut hingga pada malam hari pada tanggal 25. Pit hitam. Siap, Santa. Kamu coba memakai baju saya. Buat apa, Santa? Mau menyamar jadi saya untuk menaruh hadiah ini di rumah Cindy dan Lexa. Oh, rumah anak-anak yang sering membuli itu ya? Yap, betul sekali. Kamu kasih kalung kesialan ini agar mereka menyadari kesalahannya. Pit hitam pun menaruh gelang dan kalung kesialan itu di rumah Cindy dan Lexa. Keesokan harinya, Cindy, lihat!
Wow. Kita harus buktiin ke Cika sama Evelyn kalau mereka itu salah. Ya bener banget, kita harus balas dendam. Saat di sekolah, Cika, Evelyn, lihat nih yang kalian bilang tuh hoax. Iya nih, buktinya kita dapat kalung dan gelang dari Santa. Terserah, lihat aja nanti. Hai semuanya. Hai semua. Hah? Oh iya ya, jadi kok. Apaan sih? 1, 2, 3. Kalian berdua anak kepala sekolah kan? Gila, dasar pengkhianat. Siapa suruh ngebully orang terus? Parah banget, anak kepala sekolah, tukang bully, gak pernah ke gereja lagi. Gak usah ditemenin lah. Nah, udah kerekam kan? Iya. Ini semua bohongan guys. Ini Cika upload rekaman perjanjian si Lexa sama Kayla, sama bukti dia ngebully Naya. Ups, kepencet nih, sorry. Makanya jangan sering ngebully orang, Cin. Next. Ho 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 ho, halo anak-anak. Santa. Halo Lexa dan Cindy. Oh, ternyata kalian suka kado itu. Ya, kami suka sekali. Oh, kalian suka dengan kalung kasihan itu? Gelang kesialan. Yap, itu dari aku. Gimana? Kalian pada suka nggak? Bagus deh, biar kalian tahu kesalahannya apa. Halo Naya, ini hadiah untukmu. Cika, Evelyn, terima kasih sudah mau berteman dengan Naya. Ini hadiah untuk kalian. Kayla, karena kamu sudah meminta maaf kepada Naya dan tidak membuli lagi, ini hadiah untukmu. Baiklah, apakah kalian semua sudah dapat hadiah? Kalian jadi anak yang baik terus ya, dadah. Ho 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 ho. Nah, pelajaran yang kita dapat adalah jangan membuli atau menyakiti sesamamu. Jika tidak, kamu akan mendapat balasannya. Don't cry, it's no man, not in front of me. Got you there if you can catch me, darling. If you can catch me, darling. Don't cry, it's no man, don't leave me this way. A bottle of water can hold me close, baby. Can hold me close, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I'm Mr. Snow till
baby. If you don't have ears, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow. Children will be freezing at home. My home is a season so cold. One needs you. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever. Will we have some fun? Yes, I sit an apple and live happily.
Iya, wow, keren. Aku nggak sadar ya, ternyata guru-guru, teman-teman itu hebat banget loh. Menyiapkannya kayaknya lama ya, Kak? Memang menyiapkannya lama. Aku aja ada di prosesnya dan itu butuh waktu yang lama untuk bikinnya. Wah, keren. Aku nggak ada. Nggak apa-apa. Aku jadi malu. Jangan malu-malu kucing. Aku bukan kucing, Cici. Oh iya, Aku tupai. tupai. Jadi Oke. malu-malu Tupai. tupai. Ya? Oke. Nah, Cici, sekarang kan acara sudah selesai. Iya. Nah, kita mau apa? Kita mau Pamit dulu. Kita mau mengundurkan diri. Ya. Semoga semuanya bahagia ya, Cici ya. Semoga. Sama seperti Cipa yang bahagia lihat teman-teman dan tampilan juga guru-guru. Wah, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Cici. Aku udah diajak di acara ini. Senang sekali. Oke, mungkin tahun depan kita ketemu lagi. Oke, kita mau say goodbye dulu. Say goodbye. Oke, kita say Kak. goodbye dulu. Aku nggak punya tangan, Kak. Oh ya udah, kita 1 2 3 goodbye ya. Oke. 1 2 3 goodbye. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Ya, bener. Harus komen, like, and subscribe. Thank you. Bye-bye. Sampai jumpa. Anak-anak yang terkasih serta ibu bapak sekalian, acara perayaan Natal pada hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup dengan berdoa. Kita buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, betapa luar biasa kasih-Mu, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra-Mu yang tunggal, lahir ke dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Kami memuji Engkau dan bersyukur kepadamu, karena sabda-Mu yang menjadi manusia dengan hadir di tengah-tengah kami. Dengan kelahirannya di dunia ini, Engkau yang tak dapat dilihat, kini kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dan cahaya keselamatan-Mu bersinar di tengah kami, mengusir kegelapan yang menguasai kami. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga kegiatan perayaan Natal yang kami laksanakan hari ini sudah berjalan baik dan lancar. Curahkanlah rahmat-Mu agar kami menjadi pembawa damai bagi sesama. Semua ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Natal terindah. Natal dengan sukacita telah lahir Sang Juru Selamat dunia. Bahagia rasanya hati ini. Yesus Sang Penyelamat dunia telah lahir. Dia hadir di dalam hatiku, hadir di tengah-tengah keluarga kami. Karunia-Mu sungguh besar, kehadiran-Mu kami rasakan dengan penuh sukacita. Keindahan dunia
terasa di dalam tuntung kami, di dalam tangan-Mu. Selalu di dalam hati kami. Engkaulah Yesus yang selalu ada